Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas Khairul Jurni. Hari ini kita akan membahas sebuah motor baru yang sangat menarik. Sebetulnya nggak baru-baru banget karena motor ini sudah keluar tepatnya pada tahun 2022 di akhir ya. Itu kalau Mas Khairul nggak salah sih sekitar bulan Agustus September lah ya. Nah, motor apa sih yang kita bahas? Yaitu tentang Honda ADV 160. Nah, tapi sebelum Mas Khairil buka, Mas Khairil pengen ngucapin ke kalian selamat menunaikan ibadah puasa ya. Nah, balik lagi, motor ini adalah motor dengan desain adventure, petualangan terbaru dari Honda. Mesinnya dari motor ini adalah performanya cukup tangguh dan desainnya elegan. Nah, pertama-tama mari kita lihat dulu desain Honda ADV 160 ini cukup keren. Motor ini memiliki desain yang sangat sporty dan modern dengan aksen warna yang menarik. Tampilannya juga agresif dengan bodi yang besar, kokoh banget teman-teman. Nah, Honda ADV 160 ini menawarkan penampilan yang gagah dan siap untuk menjelajah di berbagai medan. Nah, berbicara tentang performa, tentunya Honda ADV 160 ini dilengkapi dengan mesin 4 tak berkapasitas 160 cc dan mampu menghasilkan daya maksimal hingga 15,4 tenaga kuda pada 8.500 rpm dan torsi puncaknya sebesar 14,7 Nm pada 6.500 rpm. Nah, mesin ini dipadukan dengan sistem transmisi otomatis yaitu Matic yang memberikan akselerasi yang lancar dan lebih responsif. Nah, pertama-tama Mas Khairil harus ngucapin nih, ya, bahwasannya Honda ADV 160 ini emang benar-benar terlihat menarik dari bodinya ya. Desainnya sporty, tangguh banget teman-teman. Honda ADV juga memancarkan kesan seakan-akan ini adalah petualangan yang kuat dan siap menghadapi segala medan. Nah, saat Mas Khairil pertama kali ya naik Honda ADV ini, Mas Khairil langsung merasakan kenyamanan yang luar biasa. Dari posisi duduknya yang tegak dan empuk, terus juga setangnya itu cukup menurut Mas Khairil ya cukup pas posisinya. Terus juga saat dikendarain cukup stabil ya, dengan kemudahan dalam mengendalikan motor di segala medan motor ini, terutama saat berkendara di medan yang sulit. Nah, menurut Mas Khairil sih penting ya untuk buat kalian semua yang suka naik sepeda motor tapi medannya tuh susah ditebak. Layar instrumen digitalnya yang sangat informatif, suspensi yang nyaman saat berjalanan jauh, ya, dan tentunya juga ada charger teman-teman. Nah, Honda ADV 160 ini juga dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti pengereman ABS yang memberikan keamanan dan kenyamanan pada setiap pengendara. Nah, fitur-fitur yang lengkap ini
serta performa yang tangguh membuat Honda ADV 160 menjadi motor petualangan yang sempurna buat para penggemar sepeda motor yang suka menjelajah dan menghadapi tantangan. Nah, di sini Mas Kairil akan ulas satu-satu bagaimana Honda ADV 160 ini menghadapi segala medan. Ayo kita lanjut, cus! I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. Nah, teman-teman, saat melewati jalan yang tidak enak menurut Mas Kairil ya, seperti jalan berlubang, berbatu, ataupun bergelombang, nah kita akan merasakan tuh getaran yang kuat pada motor dan tubuh kita. Sensasi ini cenderung menurut Mas Kairil tuh nggak nyaman banget, dan kadang-kadang itu mengganggu konsentrasi kita saat berkendara. Nah, tapi menurut Mas Kairil, ADV ini mampu meredam itu semua, teman-teman. Dengan shock breaker yang nyaman, setang sepeda motor yang cukup mudah dikendalikan. Nah, akhirnya kondisi jalan yang tidak enak itu dengan gampang kita lewati, teman-teman. Nah, tapi teman-teman ya, yang paling penting juga saat kita melewati jalan yang tidak enak ataupun tidak nyaman, ataupun jalan-jalan berlubang ataupun bergelombang, pastikan untuk kita semua itu memegang erat setang sepeda motor dan mengurangi kecepatan, teman-teman. Jika memungkinkan, pastikan untuk memilih jalur yang paling mulus dan aman untuk dilewati. Ya, ini kan Mas Kairil karena memang pengen banget nih nge-review motor adventure ini. Jadi kenapa Mas Kairil pilih jalan yang tidak enak. Nah, jadi pada saat kita melakukan ataupun melewati jalan yang tidak enak, itu tadi pastiin kita harus bisa mengurangi kecepatan, teman-teman. Selain itu juga pastikan untuk memperhatikan kondisi jalan yang ada di depan kita dan mencari jalur yang paling aman untuk melewati. Tapi jangan lupa spionnya juga harus dilihat. Nah, dengan sistem transmisi yang sudah matic ini ya, otomatis teman-teman ya, sudah V-matic, cc-nya juga sudah 160, yang membuat Honda ADV ini lebih mudah dikendalikan dan sangat cocok untuk pengendara baik yang baru belajar ataupun yang sudah profesional. Selain itu juga Honda ADV ini fitur-fiturnya itu menurut Mas Kairil tuh sangat manfaat banget karena charger ini, teman-teman, dan yang paling penting di posisi tempat cas HP ini ada penutupnya, jadi terhindar kita dari hujan. Ya. Terus juga untuk suspensi depan belakangnya nyaman banget, tahan banting menurut Mas Kairil. Ya, Honda ADV ini karena shock breakernya tahan banting, jadi cukup stabil walaupun kita melewati atau melintasi medan yang cukup sulit. Nah, teman-teman, saat melewati jalan yang menanjak, menurut Mas Kairil ya, motor ini tuh cukup teman-teman, cukup mampu mengatasi dengan gampang. Nah, tapi sepertinya itu ada sedikit power yang kayak ketahan gitu sih, menurut Mas Kairil sih, teman-teman. Mungkin
Teman-teman kalau punya pendapat lain silahkan di kolom komentar diisi. Nah, karena sepeda motor ADV ini saat jalan menanjak menurut Mas Khairil itu persepsinya adalah kita kan saat perjalanan menanjak kita akan merasakan adanya peningkatan tuntutan mesin tuh teman-teman terkait kepada kinerja motor. Nah mungkin kita perlu menambahkan gas dan mengubah apa ya namanya teman-teman ya, mengubah sedikit yang biasanya gasnya sedikit jadi difulkan. Nah pada saat perjalanan menanjak tentu saja kecepatan kita juga akan berpengaruh. Kita mungkin juga perlu menurunkan kecepatan agar sepeda motor tidak overheat. Ya ini untuk motor apa aja sih menurut Mas Khairil teman-teman, mau ADV, mau sepeda motor merek Honda ataupun merek lain. Ya kalau misalnya teman-teman dengan kecepatan sepeda motornya gasnya tidak terlalu diturunkan juga, ya motor itu dengan tanjakan yang konsisten itu bisa overheat sih, dan mesin juga bisa mengalami kerusakan. Nah pada saat jalan menanjak kita juga harus melihat nih teman-teman faktor keselamatan, harus hati-hati ya dalam milih jalur, juga melihat keadaan jalan seperti apa kendaraan lain yang melintas atau pejalan kaki yang sedang menyeberang. Nah pastikan juga jalur-jalur yang teman-teman lewatin, pastiin jalur itu aman dan gampang dilalui, karena susah nih teman-teman kalau misalnya jalannya menanjak apalagi berlubang, wah itu bahaya banget, apalagi kondisi hujan dan licin. Tapi menurut Mas Khairil ADV 160 ini sebenarnya itu gampang banget itu untuk menaklukkan jalan-jalan tanjakan. Cuman memang sedikit ada, menurut Mas Khairil ada power ataupun tenaga yang tertahan. Nah Mas Khairil nggak tahu apa itu, mungkin kalau teman-teman tahu bisa coret-coret di kolom komentar. Nah untuk cerita kenyamanan berkendara Honda ADV 160 ini sebelum Mas Khairil masuk ke sana, Mas Khairil pengen state dulu nih bahwasannya sebagai pengendara sepeda motor menurut Mas Khairil kenyamanan itu menjadi kunci, salah satu faktor penting dalam menghadapi perjalanan jarak jauh ataupun jarak dekat teman-teman. Nah salah satu aspek utama yang mempengaruhi kenyamanan berkendara sepeda motor ini adalah postur tubuh. Pastiin teman-teman duduknya itu harus nyaman dulu sehingga tidak menimbulkan rasa sakit ataupun kelelahan di bagian tubuh tersebut. Nah selain itu suspensi pada sepeda motor itu penting teman-teman untuk menentukan kenyamanan kita berkendara. Pastikan suspensi motor apapun yang kalian pakai itu baik dan nyaman dan mampu menahan goncangan serta getaran saat berkendara, terutama tentunya saat melewati jalan yang tidak rata. Nah karena beberapa faktor lain mempengaruhi kenyamanan berkendara sepeda motor, tentunya adalah suara dari vibrasi yang dihasilkan mesin teman-teman. Itu juga harus bisa diredam oleh sepeda motor tersebut. Ya, karena apa itu mempengaruhi kelelahan kita saat berkendara. Nah teman-teman terus apalagi, nah kenyamanan berkendara juga ditentukan oleh kualitas ban teman-teman. Itulah pentingnya kenapa teman-teman semua itu harus sering-sering ngecek angin menurut Mas Khairil. Ya, rim juga. Nah, pastikan ban dalam kondisi yang baik ya dan juga dalam kondisi yang prima sehingga bisa menopang dan menstabilkan sepeda motor. Sedangkan selain ban juga ada yang namanya rim teman-teman. Rim yang baik akan memastikan kalian bisa menghentikan sepeda motor dengan cepat dan aman. Nah, dari kesimpulan Mas Khairil itu semua, menurut Mas Khairil, Honda ADV 160 ini sudah memenuhi itu semua. Ya, posisi ridingnya sudah oke, remnya bagus, bannya juga ini baru Mas Khairil motor ini Mas Khairil dapatkan sekitar ya 5 bulanan ya. Jadi mungkin kurang lebih sudah Mas Khairil pakai berjalan itu 10.000 km, itu bannya masih oke banget teman-teman. Nah inilah kenapa menurut Mas Khairil buat kalian yang suka motoran jarak jauh, jarak dekat, ADV 160 ini bisa jadi pilihan kalian. So,
Apa nih Mas Kairil kesimpulannya tentang Honda ADV 160 ini? Oke, menurut Mas Kairil kesimpulannya adalah, ya ini menurut Mas Kairil ya, mungkin menurut teman-teman bisa beda, silahkan nggak apa-apa. Kesimpulannya adalah Mas Kairil sangat berkesan banget dengan Honda ADV 160 ini. Dari desain yang menarik hingga performa mesin dan fitur-fitur lengkap yang dimiliki Honda ADV ini. Nah, Honda ADV ini menurut Mas Kairil layak untuk menjadi pilihan kalian atau pilihan siapapun yang intinya adalah kalian pecinta motor petualangan. Karena motor ini nyaman banget, enak banget, dan yang paling penting motor ini irit teman-teman. Ya, bagasinya besar, juga ada fitur charger yang sudah dilengkapi penutup supaya HP kita atau alat-alat elektroniknya teman-teman itu tidak terkena air. Nah, itu aja sedikit kesan Mas Kairil tentang Honda ADV 160. Mas Kairil ucapin terima kasih sudah menonton video ini, dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mas Kairil yang lain untuk teman-teman mengikuti kegiatan Mas Kairil. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.